pengen ngetik tapi males, pengen bikin tugas kuliah tentang resume atau tugas kuliah PJJ tapi nggak ikut PJJ karena ngantuk. Nah, di sesi kali ini saya akan coba bahas ya. Pengennya kayak gini nih, ada tulisan tuh. Saya nggak ngetik ya. Nih. Jadi pengen yang kayak gini lagi nggak? Sugeng enjang sedoyo poros dulur, atau wilujeng enjing sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, bisa kan? Jadi mau pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Arab bisa. Asalkan masih bahasa manusia, insya Allah bisa. Dari suara bisa diterjemahkan menjadi dalam bentuk tulisan. Kita bahas sesi kali ini. Ini adalah video tutorial ke-220. Jadi bagi yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya cobakan ya, satu hari, satu video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Yang udah subscribe, thank you. Yang belum subscribe, saya tunggu. Yang nggak subscribe, saya doakan semoga segera subscribe. Kita mulai aja video ke-220 ini ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, jadi jika kawan-kawan pengen seperti apa yang tadi saya demokan, kalau kawan-kawan masuk ke YouTube, bisa ketikkan saja sebetulnya. Yang tadi saya lakukan itu adalah speech to text. Speech to text. Jadi dari suara menjadi teks. Sebetulnya sudah pernah saya bahas. Kalau tulis saja mau di YouTube ya, Mufid speech to text itu. Speech to text itu sudah pernah saya bahas beberapa kali. Tetapi mungkin banyak kawan-kawan yang belum tahu karena ada yang DM ke saya juga bagaimana caranya membuat membuat tulisan tanpa mengetik. Sudah pernah saya bahas sebetulnya di hampir 1 tahun yang lalu. Ini sudah ditonton 18 ribuan orang. Di sini sudah saya bahas, cek aja di sini ya. Lanjutlah, yang ini saya skip aja. Jadi bagaimana cara membuat itu tadi? Sebetulnya ada 2 cara. Cara yang pertama, langsung ke konteks ya. Jadi cara yang pertama melalui Google Translate. Banyak cara sebetulnya, tapi saya yang pertama dulu pakai Google Translate. Saya nggak tahu bahasa Sunda, saya bukan orang Sunda, saya orang Jawa. Jadi saya hanya bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda. Saya bisa dengar tapi nggak bisa sebutkan, bisa ucapkan saya nggak bisa. Contoh misalkan di sini, saya pengen mentranslate dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Sunda dan keluar suaranya. Saya nggak mau ngetik di sini, saya pakai voice saja. Selamat pagi semuanya. Wilujeng enjing sadayana. Nah, di situ sudah langsung muncul suaranya, bahkan voice untuk artinya. Ya, silakan maksimalkan saja Google Translate-nya. Bahkan nanti ada sih sebetulnya kalau kita sudah masuk ke translate.google.com itu akan jauh lebih keren lagi. Lewat ini kita bisa banyak mendeteksi bahasa dari ini sampai dengan 5.000 kata, 5.000 karakter ini juga bisa nih. Itu ya, tinggal dimaksimalkan. Tapi yang paling utama yang sering kali saya pakai, biasanya saya pakai Google Doc. Saya pakai Google Doc. Kalau kawan-kawan masuk ke Google, masuk ke Google, saya pakai bahasa Indonesia ya. Di sini itu ada yang namanya Google Doc terutama. Kalau kita biasa pakai Microsoft, itu Microsoft Word. Di Microsoft ada sebetulnya membuat seperti ini.
tapi belum begitu luwes, masih menggunakan suara natif atau bahasa-bahasa suara-suara orang bule yang dikenal. Jadi saya belum rekomendasikan lah. Yang setelah masuk ke Google Doc, masuklah ke, jangan ke blank ya, ke blank itu nanti banyak permasalahan pasti. Masuknya ke template aja. Jadi silakan masuk ke template yang ada. Ini misalkan saya masuk ke template resume misalkan. Kalau ke blank biasanya ada yang belum bisa untuk mendeteksi mikrofonnya. Saya masuk ke resume, setelah itu resumenya saya delete isinya. Nah, ini resume kan sudah ada isinya. Ini tinggal saya klik Ctrl A, setelah itu saya delete aja. Delete, tinggal delete. Jadi kosong, ini kan jadi kosong. Nah, setelah itu di bagian tools, di sini ada ya tools, setelah itu voice typing. Voice typing, di sini akan muncul mikrofon. Click to speak. Nah, pastikan penggunaan bahasanya di sini. Penggunaan bahasanya kita ganti. Misalkan saya pakai bahasa Indonesia. Tinggal saya klik nih. Selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba mengetik tanpa menggunakan tangan, tapi saya hanya mengetik menggunakan suara saja. Tuh. Jadi ya di atas tuh. Oke. Saya stop. Oke, udah. Nah, si Google Doc ini kita implementasikan dengan, misalkan kita implementasikan dengan Zoom. Nah, misalkan kita punya meeting di sini. Kita punya meeting pakai Zoom misalkan. Pakai Zoom atau pakai Teams atau pakai apapun yang mungkin kita harus melakukan kegiatan yang lain, maka kita harus menduakan atau nyambi, kalau orang Jawa bilang harus kita sambi dengan kegiatan yang lain. Maka Zoom itu kita standby kan, di sini tinggal kita klik nanti ininya. Misalkan pakai Zoom, tapi saya pakai itu aja ya, pakai saya mancingnya pakai yang lain lah, misalkan kegiatan yang lain. Saya mancingnya pakai YouTube aja lah. Saya coba pancing pakai YouTube tapi rekaman Zoom maksudnya. Misalkan hasil recording dari Zoom saya ambil Kemdikbud aja, misal dari Kemdikbud, tentang programnya Kemdikbud apa ya, misal ini kali ini bincang sore, kayaknya ini rekaman Zoom. Ini kayaknya hasil recording dari Zoom juga. Ini kelihatan ya. Ini recording dari Zoom. Anggap aja ini lagi meeting Zoom ya. Meeting Zoom yang nantinya saya coba untuk menulis di sini. Jadi ininya udah siap. Udah siap ya si ini. Sudah kita deteksi bahasanya. Pengaturan bahasanya di sini macam-macam. Hampir semua bahasa manusia di sini ada. Ini bahasa Indonesia. Nah, setelah itu saya coba play aja. Kalau keadaannya live sih memang harus ininya di play ya. Setelah itu ini kursornya saya arahkan ke bawah aja biar enak. Kita lihat di sini nanti ya. Ini saya play nanti untuk bisa mendapatkan tulisan di sini. Berarti ini saya play, ini saya play. Ini saya play. Selamat sore, alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan ibu bapak sekalian dalam bincang pendidikan dan kebudayaan dengan topik sore hari ini capaian 1 tahun 2019-2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal. Oke, cek terlihat ya. Nih kayak kalau saya perbesar nih. Selamat sore bla 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 bla. Jadi kan kalau misalkan kita coba pakai yang bahasa lain gimana ya? Kita coba pakai misalkan jangan yang dari Kemdikbud, misal bahasa apa ya? Misal ini nih, saya nggak tahu nih bahasa apa nih, bahasa Korea kayaknya. Oke, ada anyong-anyongan berarti Korea. Saya coba dulu di bagian ininya menjadi bahasa Korea. Mana Korea? Korea, oh Korea nggak ada. Cek dulu. Oh ada harusnya. Oh ini dia.
Ini bahasanya udah bahasa Korea, teksnya kayaknya sama, fontnya. Habis itu ini tinggal di play, setelah itu di play kayak tadi. Kita coba ya, cek. Saya juga belum pernah, terus terang. Kita coba ya, cek. 안녕하세요. 톡투민 코리안의 석다입니다. 이번 영상에서는 경은 선생님과 현우 선생님이 대학 교육이 필요한지에 관해 이야기 나눌 거예요. 두 선생님의 대학 생활은 어땠는지 Dan berhasil ternyata. Walaupun saya tidak paham apa maksudnya ini, saya juga nggak tahu. Mungkin kawan-kawan yang paham bisa tulis di kolom komentar lah. Setidaknya saya berhasil menuliskan, bahkan mengetik dengan font Korea. Gitu ya, habis itu tinggal nanti file, download menjadi Word atau menjadi macam-macam di sini. Bahkan kita bisa ke HTML, bahkan kita jadi PDF, bahkan bisa ke EPUB atau ke buku digital. Bahan buku digital biasanya .EPUB. Gitu. Ini saya udah berhasil membuat beberapa. Itu aja kayaknya ya. Yang pasti tinggal settingan bahasanya di sini disesuaikan dengan apa yang akan kita gunakan. Setelah itu misalkan kita lagi Zoom, lagi webinar atau apapun, bahkan lagi meeting ataupun rapat pun bisa, tinggal kita sesuaikan. Mikrofon dekatkan dengan sumber suara, maka jadilah sebuah notula ataupun resume sebuah kegiatan. Gitu ya. Saya cukupkan untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat, minimal tambahan informasi lah. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya jika memang ada silakan dimanfaatkan. Kira-kira perlu nggak kebalikan dari ini ya? Kebalikan dari ini itu berarti text to speech, dari teks menjadi voice, menjadi suara. Perlu dibahas nggak? Kalau perlu dibahas tulis di kolom komentar ya. Akan saya coba bahas di video selanjutnya misalkan, atau beberapa video ke depan. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap sehat selalu. Mohon doanya agar saya bisa satu hari satu video tutorial. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.